Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nova Rahmawati dari Teknologi Pangan A. Di sini aku ingin menjelaskan tentang sterilisasi dan metode perhitungan total pletkon agar. Yang pertama ada sterilisasi. Sterilisasi terdiri atas dua metode, yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Sterilisasi basah menggunakan autoklaf. Pada percobaan kali ini kita akan mensterilisasikan medium PCA atau pletkon agar, aquades, dan tip mikropipet. Mula-mula, medium PCA dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan mulut tabung ditutup dengan rapat menggunakan kapas yang telah dilapisi aluminium foil. Aquades dimasukkan dalam tabung reaksi dengan mulut tabung ditutup dengan rapat menggunakan kapas yang telah dilapisi aluminium foil. Tip mikropipet dibungkus dengan rapat menggunakan aluminium foil. Tabung reaksi dimasukkan ke dalam gelas beker dan gelas beker ditutup dengan rapat menggunakan aluminium foil. Begitu juga pada tip mikropipet. Tip mikropipet dimasukkan ke dalam gelas beker dan gelas beker ditutup dengan rapat menggunakan aluminium foil. Gelas beker yang telah berisi tabung reaksi dan tip mikropipet dan Erlenmeyer dimasukkan ke dalam keranjang autoklaf untuk dimasukkan ke dalam autoklaf untuk segera disterilisasi. Sterilisasi dimulai pada saat termometer dan manometer menunjukkan angka 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Dan pada saat itulah waktu sterilisasi dimulai, yaitu selama 15 menit. Setelah sterilisasi selesai, katup autoklaf dibuka dan dibiarkan terbuka hingga autoklaf tidak lagi bertekanan yang ditandai dengan keluarnya uap air. Medium dan alat yang telah disterilisasikan dikeluarkan dari autoklaf. Sebelum digunakan pada percobaan, medium diinkubasikan pada suhu 55 derajat Celcius untuk menurunkan suhunya. Yang kedua adalah sterilisasi kering. Sterilisasi kering menggunakan alat oven. Pada percobaan kali ini kita akan mensterilisasikan cawan Petri. Sebelum disterilisasikan menggunakan oven, cawan Petri disterilisasikan secara kimia dengan alkohol. Cawan Petrinya dibungkus dengan rapat menggunakan kertas. Kemudian, cawan Petri dimasukkan ke dalam oven dan oven diatur suhunya pada suhu 160 derajat Celcius untuk waktu sterilisasi 2 jam atau suhu 170 derajat Celcius untuk waktu sterilisasi 1 jam. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sterilisasi basah merupakan sterilisasi menggunakan panas dan uap air. Sterilisasi basah ini menggunakan alat autoklaf. Sterilisasi basah dilakukan untuk mensterilisasikan bahan atau medium yang tidak tahan terhadap panas. Sterilisasi basah dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sterilisasi kering merupakan sterilisasi menggunakan panas tanpa adanya kelembaban, dan sterilisasi kering ini menggunakan alat oven. Sterilisasi kering biasanya digunakan untuk mensterilisasikan alat yang tahan terhadap panas. Sterilisasi kering dilakukan pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam atau pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Perbedaan waktu antara sterilisasi basah dan sterilisasi kering dikarenakan pada sterilisasi basah dilakukan dengan panas yang dibarengi dengan adanya uap air atau tekanan, di mana tekanan ini akan meningkatkan suhu dalam autoklaf sehingga waktu sterilisasi akan lebih cepat. Penggunaan kertas dan aluminium foil pada sterilisasi basah maupun sterilisasi kering berfungsi untuk menghindari atau mengurangi adanya kontaminasi dari lingkungan, di mana aluminium foil ini memiliki sifat yang lebih efektif dibandingkan kertas karena aluminium foil bersifat kedap air dan kedap udara. Cawan Petri dibersihkan secara kimia menggunakan alkohol, di mana alkohol ini merupakan antiseptik kimia yang paling efektif dan efisien. Mekanisme penghancuran atau pembunuhan mikroba pada sterilisasi basah adalah panas dan uap air akan menyebabkan mikroba mengalami denaturasi dan koagulasi protein yang akan menyebabkan kematian pada mikroba. Sedangkan pada sterilisasi kering adalah panas akan menyebabkan mikroba mengalami dehidrasi atau kekeringan, kemudian teroksidasi oleh oksigen sehingga mikroba mengalami kematian. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sterilisasi terdiri atas 2 metode, yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Sterilisasi basah menggunakan panas dibarengi dengan uap air yang biasa digunakan untuk mensterilisasikan medium atau alat yang tidak tahan terhadap panas. Sedangkan sterilisasi kering menggunakan panas tanpa adanya kelembaban yang digunakan untuk mensterilisasikan alat yang tahan terhadap panas. Sterilisasi basah lebih efektif dibandingkan sterilisasi kering. Percobaan kedua adalah metode hitungan cawan total pletkon atau TPC. Pada percobaan kali ini kita akan menghitung mikroba pada susu. Mula-mula susu diencerkan dalam aquades, yaitu dengan cara 1 mili susu dipipet ke dalam 9 mili aquades. Itu dikatakan pengenceran pertama, yaitu 10 pangkat 1. Kemudian
Dari tabung reaksi 1 dipipet sebanyak 1 mili ke dalam tabung reaksi 2. Itu dikatakan pengenceran 10 pangkat min 2 dan dilakukan sampai 10 pangkat min 6. Ini dinamakan pengenceran bertingkat. Sampel yang digunakan dalam pencawanan adalah sampel dengan 3 pengenceran terakhir, yaitu 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6. Masing-masing dipipet sebanyak 1 mili ke dalam cawan Petri dengan menggunakan pipet yang berbeda, bertujuan untuk menghindari adanya kontaminasi. Selanjutnya adalah pembuatan medium PDA atau potato dextrose agar. Sebanyak 39 gram bubuk PDA dilarutkan dalam 1000 ml Aquades dengan menggunakan hot plate dan magnetic stirrer hingga homogen. Medium yang telah homogen disterilisasikan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah sterilisasi selesai, medium PDA didinginkan hingga suhu 50 derajat Celcius. Setelah dingin, medium PDA dapat digunakan untuk penumbuhan mikroba, yaitu dengan menuangkan sebanyak 15 mili ke dalam cawan Petri. Penuangan medium dilakukan di dalam laminar airflow dan medium didekatkan pada bunsen. Cawan Petri tidak boleh dibuka terlalu lebar untuk menghindari adanya kontaminasi dari luar. Cawan Petri yang telah berisi medium dan sampel diratakan dengan membentuk angka 8. Kemudian, cawan Petri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 72 jam. Setelah masa inkubasi selesai, cawan Petri dapat diamati, dapat dihitung koloni yang tumbuh di dalamnya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa jumlah mikroba pada suhu dingin dan suhu ruang akan mengalami peningkatan hingga waktu inkubasi 48 jam dan akan mengalami penurunan pada waktu inkubasi 72 jam. Hal ini dikarenakan jumlah mikroba pada susu akan tumbuh maksimum pada waktu inkubasi 48 jam dan akan mengalami kematian setelah itu, yaitu pada waktu inkubasi 72 jam sehingga jumlah mikroba menurun. Jumlah mikroba pada susu dingin lebih rendah dibandingkan jumlah mikroba pada susu ruang. Hal ini dikarenakan susu mengandung mikroba jenis jamur penicillium dan jamur ini akan tumbuh maksimum pada penyimpanan suhu ruang sekitar 20 sampai 80 derajat Celcius. Dan berdasarkan data yang diperoleh, susu tersebut dikatakan sudah tidak layak dikonsumsi. Hal ini dikarenakan jumlah cemaran mikroba melebihi batas maksimum, yaitu sekitar 1 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Pada percobaan ini menggunakan metode total plate count atau TPC, di mana metode ini memiliki prinsip yaitu menumbuhkan mikroba yang hidup pada medium agar yang kemudian dapat diamati secara langsung tanpa menggunakan mikroskop. Kemudian, mikroba dapat dihitung dengan menggunakan metode split plate count atau SPC, di mana mikroba dihitung berdasarkan jumlah koloni yang hidup yaitu 30-300 koloni. Percobaan dimulai dengan mengencerkan sampel secara bertingkat. Fungsi pengenceran bertingkat adalah untuk mempermudah perhitungan mikroba karena pengenceran akan mengurangi jumlah mikroba yang hidup sehingga perhitungan akan lebih mudah. Pengenceran dilakukan dengan menggunakan Aquades. Hal ini dikarenakan Aquades bersifat netral sehingga tidak mengganggu pertumbuhan mikroorganisme. Penuangan medium PDA dilakukan di dalam laminar airflow. Laminar airflow akan menciptakan keadaan atau lingkungan steril pada saat penuangan, dan penuangan dilakukan dengan didekatkan pada bunsen. Hal ini dikarenakan bunsen akan meminimalisir kontaminasi terhadap PDA. Setelah cawan Petri berisi medium, maka cawan Petri digerakkan membentuk angka 8. Hal ini bertujuan untuk meratakan medium menyebar ke seluruh bagian sampel. Setelah itu, cawan Petri diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius dalam keadaan terbalik. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya tetesan dari tutup cawan Petri. Medium yang digunakan pada percobaan ini adalah medium PDA atau potato dextrose agar, di mana medium ini akan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti kentang dan bahan sintetik dextrose dan agar. Medium dibuat dengan melarutkan 39 gram bubuk PDA dalam 1000 ml Aquades dengan menggunakan hot plate dan magnetic stirrer. Hot plate akan memanaskan larutan hingga homogen dan magnetic stirrer akan mempercepat proses pelarutan. Sebelum digunakan sebagai medium pertumbuhan mikroba, medium ini harus disterilisasikan dengan menggunakan autoclave. Dan setelah proses sterilisasi selesai, medium ini harus didinginkan hingga suhu 50 derajat Celcius agar medium tidak memadat. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada waktu, di mana mikroba akan mengalami fase kematian pada waktu tertentu. Yang kedua ada suhu, di mana mikroba memiliki suhu optimum untuk pertumbuhannya. Dan ketiga adalah tingkat pengenceran. Dengan semakin tinggi tingkat pengenceran, maka jumlah koloni yang dihasilkan akan semakin sedikit. Sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.